Ayo Maledes, jangan nyontek nih kosakata ini. Kalau lu gunakan kosakata niscaya itu jelas-jelas berarti lu nyontek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, merujuk kepada video episode 342 di mana di dalam episode tersebut saya berbicara tentang kosakata pesisir, dan yang menariknya adalah di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, kosakata pesisir itu dituliskan sebagai penumpang kapal. Bukan hanya didefinisikan sebagai penumpang kapal, namun juga didefinisikan sebagai orang yang masuk ke kedai untuk membeli atau melihat-lihat saja. Dan di sana dituliskan itu bahasa Jakarta. Sedangkan penumpang kapal itu dituliskan sebagai kosakata bahasa Indonesia Belanda. Dan tentu saja itu menjadi pertanyaan saya kan, kok bisa-bisanya kosakata pesisir di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu didefinisikan sebagai penumpang kapal, dan apalagi di sana dituliskan itu bahasa Indonesia Belanda. Ketika saya melihat isi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ada kosakata pesisir yang didefinisikan sebagai penumpang kapal. Namun, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terdapat kosakata pasasir. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pasasir itu adalah penumpang kapal, pesawat terbang, dan sebagainya. Dan di sini terlihat dengan sangat jelas bahwa Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu menyontek kosakata pasasir. Namun karena mungkin ya ejaan lah gitu kan mereka menggunakan ejaan bahasa Inggris gitu ya. Pasasir itu mereka menuliskannya menjadi pesisir. Nah, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia di episode 342 dari video yang berbicara tentang kosakata pesisir dan pasasir ini. Kalau di Minang, pasasia berarti penumpang bus, oplet. Mungkin kata pesisir, penumpang diambil dari kata pasisia. Kemudian bahasa Padang, penumpang bis, penumpang kapal disebut pasisia. Sebenarnya bukan bahasa Padang, Mas, bahasa Minang ya. Pasisia itu dalam bahasa Minang itu didefinisikan sama dengan penumpang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pasasir. Namun dalam orang Minang mengucapkannya pasasia ya. Dan jadi sebenarnya kok bukan pesisir ya. Jadi tetap kesalahannya itu adalah ketika tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu menyontek atau mengambil kosakata pasasir itu dituliskan pesisir di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Dan jelas-jelas kalau kita merujuk ke dalam bahasa Belanda yang diartikan penumpang kapal itu adalah passagier, bukan pesisir. Dan ini terlihat dengan sangat jelas bahwa Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini kualitasnya memang jelek, tidak ada yang namanya validasi. Dan di sini teman-teman bisa melihat dengan jelas perbandingannya. Kosakata pasasir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai definisi yang sama dengan pesisir di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Udah ngaku aja, kalian salah nyonteknya. Dah. Narasi propaganda bahasa Indonesia adalah turunan Melayu. Propaganda dialek Indonesia seperti English British, English Australia, English Kanada adalah propaganda yang sangat mudah dilawan oleh 300 juta rakyat Indonesia. Bahasa Inggris dan Jerman berakar dari West Germanic language. Semua telah berkembang menjadi bahasa sendiri. Bahasa Indonesia tidak memiliki dialek atau logat atau aksen.
Tapi orang diizinkan berbicara bahasa Indonesia dengan dialek atau logat atau aksen bahasa daerahnya. Sehingga kita bisa menebak orang itu orang Melayu atau Batak atau Dayak atau Ambon atau dari daerah lainnya. Yang ada adalah bahasa Indonesia dialek atau logat Melayu, logat Jawa, logat Madura, logat Papua, dan seterusnya. Dan sebenarnya menarik ya teman-teman, kalau kita mendengar misalkan ada teman-teman yang berasal dari Bali misalkan begitu ya. Teman-teman yang berasal dari Bali itu cara mereka mengucapkan huruf T itu berbeda dengan misalkan orang yang berasal dari Sumatera atau yang berasal dari Jawa. Nah, itu sebenarnya salah satu ciri juga dan itu adalah sebuah kekayaan budaya, kekayaan variasi bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dukung selalu channel Pak Pri dan channel lain yang melawan propaganda dan halusinasi maha waham tipe M. Terima kasih. Saya pergi ke kota beregu saja dengan istri. Ini adalah mengomentari salah satu ketika saya dalam video, saya nggak ingat ya episode berapa begitu, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu, beregu itu dimaksudkan adalah berdua, berpasangan. Jadi kalau di dalam istilah bulu tangkis, kita kan kalau di Indonesia kita mengatakan pemain ganda. Itu berarti kan mainnya berdua tuh baik ganda putra, ganda putri, ataupun ganda campuran. Nah, di Maledes mereka mengatakan pemain beregu. Jadi beregu itu maksudnya ya pemain berpasangan. Nah, jadi Mas ini menuliskan, saya pergi ke kota beregu saja dengan istri. Maksudnya berpasangan dengan istrinya. Kalau bahasa Indonesia dikeluarkan dari Kamus Bahasa Maledes, niscaya Kamus Bahasa Maledes tebalnya tinggal 10 lembar saja. Kata niscaya ada nggak ya di Kamus Maledes? Ada dong. Saya sudah mengecek di dalam versi online Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, saya tidak menemukan kosakata niscaya itu. Tapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata niscaya itu dimaksudkan adalah tentu, pasti, tidak boleh tidak. Jadi kalau kita berbicara itu adalah sebuah keniscayaan, itu maksudnya sebuah kepastian. Ayo Maledes, jangan nyontek nih kosakata ini. Kalau lu gunakan kosakata niscaya itu jelas-jelas berarti lu nyontek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kayaknya jualan korek kuping di Maledes cuannya gede ya. Soalnya di Maledes banyak orang budek. Pesisir sama pasasir kok nggak bisa denger bedanya loh. Yang nyusun Kamus Bahasa Rojak Maledes kocak. Ada banyak contoh-contoh kalimat yang dimana terdapat perubahan ejaan. Seperti misalkan ambruk itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dituliskan amberuk. Kemudian kosakata ambrol di dalam Kamus Bahasa Maledes dituliskan amberol. Itu artinya memang ada masalah dengan pendengaran mereka. Coba mungkin kosakata sontoloyo ada di Kamus Bahasa Maledes. Sontoloyo, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai dua definisi. Definisi pertama itu adalah bahasa yang kasar, yang bermaksud konyol, tidak beres, bodoh dipakai sebagai kata makian. Kemudian definisi kedua, sontoloyo itu adalah bahasa Jawa yang mempunyai definisi penggembala bebek. Apakah ada kosakata sontoloyo di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa enggak ada? Didefinisikan sebagai bahasa Indonesia, bahasa percakapan, percakapannya siapa? Percakapan di Indonesia atau di Maledes? Kalau di Indonesia, untuk apa kamu tuliskan? Kan itu hanya bahasa percakapan di Indonesia. Ngapain kok kalian pengen nuliskan bahasa percakapan di Indonesia di kamus kalian? Kepo ya, FOMO ya. Didefinisikan kata untuk menyatakan sesuatu tidak baik, buruk, tolol, dan lain-lain. Wah, kalau ingin menerangkan tidak baik saja itu bisa luas ya penggunaan kosakata sontoloyo di Maledes. Mengapa? Misalkan, apa kabarmu? Oh, saya sontoloyo.
Maksudnya saya tidak baik gitu. Bagaimana keadaan cuaca hari ini? Sontoloyo. Tidak baik keadaan cuacanya. Bagaimana kondisi korban kecelakaan tersebut? Sontoloyo gitu. Kenapa? Tidak baik. Tidak baik itu beda dengan tidak beres. Nah, di sini terlihat dengan sangat jelas ya teman-teman. Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dalam mendefinisikan kosakata sontoloyo kehilangan makna yang dimaksud sontoloyo di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terlihat dengan sangat jelas sok pinternya si tim penyusun Kamus Bahasa Maledes ini dengan mengatakan bahwa apa? Kalau dituliskan di dalam bahasa Indonesia tidak beres, itu maksudnya tidak baik. Salah. Tidak beres bukan berarti tidak baik. Terus lu keluar-keluar bahwa, wah ini cara kami mengerti. Enggak, itu bukan cara lu ngerti. Itu cara lu aja. Suka-suka lu aja ingin membuat definisi menurut lu. Dan kalau memang itu lu mau membuat cara lu sendiri, ya udah. Janganlah dituliskan itu kosakata bahasa Indonesia. Oh ya, Abdul Muati kan ngomong, mana ada bahasa Indonesia? Ini ada. Di dalam kamus lu lagi. Kamus kalian ini memang sontoloyo. Nah, jika kita melihat dari hasil teknologi kecerdasan buatan, di sana tertulis dengan sangat jelas bahwa kata sontoloyo mempunyai perjalanan makna yang cukup unik. Awalnya kata ini sama sekali tidak kasar, melainkan sebuah sebutan profesi yang sangat spesifik dalam budaya Jawa, yaitu penggembala bebek atau iti. Nah, saya jadi ingat ya Ibu Guru Dian itu, itik itu bahasa Maledes, bebek itu bahasa Indonesia gitu. Dan di sini ada itik sama bebek. Tugas seorang sontoloyo adalah menggiring bebek ke sawah setelah panen agar bebek-bebek tersebut bisa memakan sisa-sisa padi atau serangga. Ciri khas mereka biasanya membawa tongkat panjang dengan rumbai di ujungnya disebut teken atau teken, dan mengenakan topi caping. Mengapa kosakata sontoloyo itu menjadi umpatan? Itu disebabkan beberapa alasan. Karena satu, membuat macet. Saat seorang sontoloyo menggiring ratusan bebek menyeberang jalan atau melewati pemukiman, bebek-bebek tersebut seringkali susah diatur, berisik dan kotorannya berceceran. Hal ini sering membuat orang lain kesal dan menggerutu. Dasar sontoloyo. Yang kedua, perilaku bebek itu sendiri dikenal sebagai hewan yang suka bergerombol tanpa arah yang jelas dan berisik. Ketidakteraturan ini kemudian diasosiasikan dengan orang yang dianggap bodoh, konyol, atau tidak beres pekerjaannya. Fakta menarik. Selain sontoloyo, ada beberapa profesi lain yang mengalami nasib serupa. Maknanya bergeser menjadi negatif. Contohnya adalah bajingan, yang dulunya merupakan sebutan terhormat untuk sopir gerobak sapi. Begini nasib jadi bajingan. Bujangan maksudnya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?